Episode 86. Pertarungan dua pemuda. Donghu terus bertanya di sisi Zhang San, hingga membuat telinganya sakit. Lihat saja pertempuran mereka, tak usah banyak bertanya, ucapnya dengan mata masih memperhatikan pertempuran di depan. Donghu ini seperti anak remaja saja banyak tanya, gerutunya dalam hati. Matahari mulai condong ke barat. Namun pertarungan dua pemuda itu masih berlanjut. Tak mungkin ada yang mengalah, dan tak akan ada yang ikut campur urusan mereka berdua. Karena ini pembuktian siapa yang lebih jenius di antara mereka berdua. Zhang San melayangkan pandangannya ke lain tempat. Terlihat ada beberapa orang yang berpakaian hitam sedang bersiap. Apakah akan ada pengganggu, gumamnya. Dan gumaman itu terdengar oleh Donghu. Kita harus membantu yang mana, Patriark? Donghu lagi-lagi bertanya. Aku belum yakin ingin membantu. Ucapnya sambil melihat lagi perkembangannya. Terlihat kini Yan Song sedang terdesak oleh kekuatan pedang dingin itu. Dia terlempar karena tak kuat lagi menahan gempuran Yukin Chang berikan tanpa sempat menarik nafas. Buom! Tubuhnya masuk ke dalam tanah. Setelah debu-debu yang naik ke permukaan menghilang karena siulan angin kencang. Terlihat di sana. Telentang satu tubuh yang berlumur darah. Yukin Chang turun perlahan. Namun dia tetap melayang di udara. Kita harus mengakhiri pertarungan ini, jika kau ingin mendapatkan gelar itu. Ambillah. Aku tidak memerlukannya, ucapnya lalu berpaling meninggalkan tempat itu. Namun satu kelompok orang datang dengan niat membunuh mengelilinginya dan menghentikan terbangnya. Kenapa kalian menghentikan aku? Tanyanya bingung. Bukankah kami sudah sepakat tidak akan ada yang ikut campur dalam urusan kami? Sambungnya lagi menatap tajam orang di depannya. Sambil memperhatikan gerak orang di sekelilingnya. Tak perlu banyak omong. Pemimpin kelompok langsung menggerakkan tangannya ke depan. Dan semua orang yang mengelilinginya langsung bergerak menyerang. 10 orang di tingkat kaisar tahap menengah. Melawan 1 orang di tingkat kaisar tahap menengah pula. Sungguh kecurangan yang nyata. Namun itu tak melemahkan mental Yukin Chang. Yukin Chang terdiam sejenak. Dia sedang mengirim transmisi suara kepada ayahnya. Meski dia tak akan mampu untuk bertahan lama. Setidaknya dia harus mengulur waktu dengan baik. Teknik tingkat kedua, salju beku. Dia mengibaskan sejumlah energi es yang berada dalam pedangnya. Membekukan wilayah pegunungan yang hampir sudah tak terlihat gunungnya. Udara mengembun dan membentuk pisau kecil namun tajam di sisinya. Siapa yang berani mendekat maka akan terkena pisau tajam itu. 6 orang dari tiap sisi mereka menggunakan keterampilan yang mereka miliki. Whoosh! Serangan mereka menjadi satu, bagai anak panah yang dilesatkan ke satu tujuan. BOOM. Sebagai target mati. Yukin Chang tak bisa banyak bergerak. Karena pergerakannya telah dikunci oleh mereka berenam. Dikatakan, Yukin Chang ini adalah jenius muda paling top di klan Yu yang berada di wilayah utara benua Tianwu ini. Dia bisa menguasai berbagai teknik yang diajarkan oleh ayahnya selaku patriark klan Yu, Yu Taiba. Namun menghadapi 6 orang yang berada di tingkatan yang sama. Memang sangat sulit. Bahkan bisa dibilang mustahil menang. Apalagi, setelah dia bertarung menggunakan seluruh kemampuannya menghadapi jenius muda juga dari klan Yan itu. Yan Song. Kini Yukin Chang mulai terpojok. Dia terus digempur tanpa sempat memberi perlawanan. Hanya kekuatan fisik dan teknik pertahanan absolute es beku saja yang membuatnya masih belum terjatuh dari ketinggian. Namun tiba-tiba,
Dua serangan mengarah kepadanya dari depan dapat dia tangkis. Namun serangan selanjutnya dari arah belakang mengenainya. Brak! Menghancurkan pertahan es bekunya. Tubuhnya terlempar dengan kencang mendekat ke arah pohon yang diduduki oleh Zhang San dan Dong Hu. Boom! Pohon itu tumbang. Bahkan terbelah oleh laju tubuh Yu Qinchang. Zhang San melompat ke samping kanan. Begitu pula Dong Hu. Dia melompat ke sisi kiri. Sekarang ada 7 orang yang menatap ke bawah. Di mana Yu Qinchang mendarat. Yan Song dengan tatapan arogan seolah raja yang luar biasa mengeluarkan suaranya, tidak ada yang tahu bagaimana cara kematianmu. Dan tak akan ada yang tahu kecuranganku, ucapnya dengan nada sombong. Setelah debu menghilang dia melihat 2 orang sedang berada di sisi Yu Qinchang sedang memberikan pil obat. Lalu dia berkata dengan teriakannya. Siapa kalian? Kenapa berada di sini? Dong Fu berdiri dan memalingkan wajah setengah bayanya. Lalu memandang 7 orang yang mulai turun dari udara. Apakah pegunungan ini milikmu, hingga melarang kami berada di sini? Tanyanya tak kalah angkuh. Mendengar itu para bawahan Yan Song langsung murka. Tanpa aba-aba dia langsung melesat dengan pedang terhunus yang dibalut energi kuning pijar. Akan tetapi dia tak melihat siapa lawan. Kini Dong Hu sudah berada di tingkat suci tahap awal. Setelah dia berkultivasi di menara kultivasi, dia mampu menerobos hambatan. Dan untuk melawan orang yang berada di tingkat kaisar tahap menengah, dia hanya perlu mengibaskan tangannya ke samping kiri untuk memblokir pedang itu. Lalu menangkap pergelangan tangan musuh dengan tangan kanannya. Lalu memelintirnya. Dan menendang dadanya dengan gaya berputar. Membuat tubuh musuh melengkuk lalu terlempar ratusan langkah. Tak bisa bangun lagi. 6 orang termasuk Yan Song tercengang. Hanya beberapa detik anak buahnya lewat. Kini lewat kembali namun dengan cara yang berbeda. Lalu mereka menelisik tingkatan orang yang berada di depan mereka. Tingkat suci, dengan suara rendah Yan Song berkata. Dia hampir menjatuhkan rahangnya. Berurusan dengan orang di tingkatan ini. Hanya para tetua yang bisa melawannya. Mereka pun hendak lari. Namun Zhang San menggunakan segelnya. Formasi dunia pedang, selesai berucap kubah transparan mengurung mereka semua. Gawat Tuan Muda. Kita berada dalam formasi, ucap pemuda di samping Yan Song yang mulai ketakutan. Aku juga tahu bodoh. Ucapnya memukul kepala orang yang di sampingnya. Kita harus melawannya. Ucap Yan Song lagi. Apakah Tuan Muda sudah menghubungi Patriark? Tanya yang lainnya. Aku memberitahu mereka sebelumnya. Bahwa kemenangan pasti dalam genggaman. Jadi mereka tak mungkin lagi bersiap. Ucapnya lalu menghela nafas karena kesalahannya sendiri. Hancurkan giok jiwa Tuan Muda, ucap seseorang yang berada di paling kanan memberi saran. Lalu mereka semua menghancurkan giok jiwa mereka. Dengan itu pasti kediaman klan Yan akan gempar. Episode 87. Mampir di klan Yu. Klan Yan adalah penguasa di wilayah selatan benua Tianwu. Mereka mempunyai banyak bisnis di bidang properti dan pemasaran obat-obatan. Di dalam klan mereka ada beberapa pembudidaya yang tingkatannya berada di tingkat suci. Bahkan katanya, Patriark Yan Suilong berada dalam pelatihan tertutupnya untuk menembus ranah yang lebih tinggi lagi. Yaitu tingkatan dewa. Patriark Yan Suilong sendiri tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewarisnya. Namun dia memiliki keponakan yang sangat dia banggakan melebihi anak perempuannya sendiri, Yan Rou. Menurutnya,
Bakat yang dimiliki oleh anaknya jauh telah dilampaui oleh Yan Song anak adiknya. Jadi dia memberikan semua hal yang diinginkan oleh Yan Song. Apapun itu, dia akan berada di belakangnya untuk membungkam orang yang berani melawan keponakannya tersebut. Krak. Giok jiwa 7 orang pecah secara mendadak di kediaman klan Yan. Penjaga giok jiwa yang ditugaskan untuk menjaga giok itu langsung mendekat. Manakala mendengar suara retakan, alangkah terkejutnya dia ketika melihat salah satu di antara 7 giok itu adalah tuan mudanya, yang digadang-gadangkan akan menjadi penerus kepala klan Patriark. Pecahan giok jiwa itu ke arah kediaman Yan Limau. Tiba di depan kediaman Yan Limau, dia langsung bergegas membuka, tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Membuat yang punya hampir saja berteriak karena marah. Namun setelah melihat raut muka dari penjaga giok, dia pun memberi kesempatan untuknya bicara. Jelaskan apa maksudmu masuk tanpa mengetuk pintu. Dia menatap tajam penjaga giok jiwa itu. Ampun tetua, beri aku waktu sebentar. Setelah itu terserah kepada tetua bila hendak menghukumku, sahutnya dengan wajah pucat dan punggung yang mulai basah karena keringat. Cepat katakan, aku masih sibuk, tegasnya. Sambil membuka genggaman tangannya yang bergetar dia berkata, ini tuan. Serahnya. Di pecahan giok tertulis 2 kata yang jika disatukan kembali pecahannya akan membentuk sebuah nama, Yan Song. Yan Limau terbengong sejenak tak percaya kenyataan. Anaknya, kebanggaannya mati, ini tidak mungkin dapat diterima dengan mudah, dia menggelengkan kepalanya 2 kali. Setelah sadar, matanya langsung memerah dan dia bergegas melacak posisi jasad anaknya. Setelah menemukan di mana lokasinya, dia langsung melesat terbang. Sambil memberi kabar kepada Patriark bahwa giok jiwa Yan Song pecah. Sesampainya di tempat lokasi, dia tak lagi menemukan di mana keberadaan anaknya. Dia terus mengedarkan persepsinya. Namun tak kunjung menemukan. Dan dia juga tak merasakan adanya keberadaan orang lain di sana. Hanya ada dia seorang diri. Yang terlihat hanya bekas pertarungan dahsyat. Di mana 2 gunung hampir rata dengan dataran dan banyaknya kawah yang dalam dan sebagian hutan yang gundul akibat tercabut hingga ke akarnya. Sebelumnya di tempat terjadinya pertarungan. Setelah Zhang San menggunakan formasi dunia pedang, 6 orang yang tersisa dari pihak klan Yan. Mereka langsung berpaling setelah merasakan tekanan dari kuba energi transparan yang mengurung mereka. Beberapa detik selanjutnya, satu tendangan dari Dong Hu bersarang di perut Yan Song. Dia meruntuhkan kesombongan bak raja itu. Hanya dengan satu tendangan kaki. Lalu dia bergeser ke samping. Dengan cepat dia menarik tangan yang ada di kanan lalu memutarnya ke arah rekan klan Yan yang lainnya. Hingga mereka semua terpelanting. Dalam kubah formasi mereka tak leluasa bergerak. Karena Zhang San memberikan tekanan kepada mereka. Setelah memulihkan sebagian energinya. Dan bagian luka tertutup. Yu Qinchang memandang ngeri orang yang berada di sampingnya. Seolah tembok yang kokoh. Yang takkan bergerak meski badai menghempasnya. Terlihat tingkatannya hanya berada di tingkat kaisar tahap awal. Namun tekanan yang dia rasakan samar-samar membuka pikirannya. Bahwa orang yang di sampingnya bukanlah sesederhana yang terlihat. Kita kembali ke Dong Hu yang merasa puas setelah menghajar mereka berenam. Dia menyeringai menampakkan gigi putih yang hilang satu di samping kanannya. Dia sekali lagi menendang Yan Song. Namun kakinya yang terayun tiba-tiba terhenti setelah mendengar suara Zhang San. Cukup tetua dong. Pintanya melalui telepati.
hingga Donghu langsung menahan tendangannya. Lalu menurunkan kaki yang sudah terangkat dari tanah. Zhang San maju lalu mengarahkan telapak tangannya. Menghisap ketujuh orang anggota klan Yan itu. Yu Qinchang hampir menjatuhkan rahangnya. Melihat tujuh orang itu menghilang secara misterius. Dia tak sabar, segera bertanya, kemana mereka? Tak usah dipikirkan, Donghu maju lalu menjawabnya. Dia tak ingin pemuda itu banyak bertanya. Lalu dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepadanya. Apakah kota terdekat dari sini masih jauh? Tanyanya. Salam tetua. Sebelum saya menjawab, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama. Saya Yu Qinchang, sambil menangkupkan tangannya ke arah tetua Donghu lalu ke samping. Lalu ke arah Zhang San yang terlihat cuek. Dari sini sekitar 1 mil ke arah selatan adalah wilayah klan Yan. Dari sini menuju utara adalah wilayah klan Yu. Klan saya. Dan terjauh menuju barat adalah klan Tian, dan selanjutnya di timur ada klan Wu dan di tenggara adalah wilayah klan Jia. Dan wilayah tengah sendiri adalah milik klan Duan. Terserah tetua dan tuan muda mau kemana. Namun kalau boleh saya memberi saran. Silahkan ikut saya saja lebih dulu ke klan Yu, saya akan menjamu kalian berdua. Dan kita harus bergegas. Kemungkinan sebentar lagi anggota klan Yan akan datang ke sini. Setelah mengetahui giok jiwa mereka hancur, tutupnya setelah panjang lebar berbicara. Donghu memandang ke arah muka Zhang San menunggu keputusan. Namun Zhang San hanya menganggukkan kepalanya. Tanda mengiyakan. Baiklah. Kami akan mengikutimu lebih dulu. Sahut Donghu. Suwos. Mereka bertiga terbang ke arah utara. Di perjalanan mereka bertemu dengan anggota klan Yu yang ingin menyelamatkan Yu Qinchang. Yu Qinchang menjelaskan permasalahannya sambil terbang. Hingga beberapa menit berlalu. Mereka akhirnya sampai di tempat yang begitu dingin. Seluas mata memandang. Salju putih bertebaran sebagai penghias di antara lampu gantung yang terikat di beberapa dahan. Yang tersusun rapi menerangi senja yang mulai gelap. Ayo masuk. Ucap Yu Qinchang kepada dua orang itu setelah tiba di pintu gerbang kota wilayah klan Yu. Lalu mereka memasuki kota itu. Mereka semua berjalan kaki. Karena ada larangan untuk terbang terkecuali dalam kondisi darurat. Kami akan kembali ke tempat kami, Tuan Muda. Ucap beberapa orang yang berada di belakang. Setelah mengantarkan Yu Qinchang dan tamunya ke kediaman Patriark Yu Taiba. Episode 88. Perbincangan di klan Yu. Yan Li mau pulang dengan tangan kosong. Berjalan dengan langkah kaki gontai menuju rumahnya. Semua orang yang melihatnya tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya berbisik-bisik pelan sesama mereka. Di mana anakku? Tanya Duan Wuya, istri dari Yan Li Mao. Yan Li Mao tak menjawabnya. Dia menundukkan kepala lalu mengacak-ngacak rambutnya. Panggilkan aku tetua Yan Mubai. Teriaknya kepada istrinya. Dia pun langsung bergegas. Dia hendak terus bertanya. Namun melihat kesuraman dari wajah suaminya. Dia menahan pertanyaan itu, untuk nanti. Karena jarak yang begitu dekat antara kediaman Yan Mubai dan Yan Li Mao. Duan Wuya pun sampai dengan cepat lalu mengetuk pintu sambil memanggil nama Yan Mubai. Beberapa saat pintu berderit. Keluar lelaki parubaya tanpa memakai baju sambil bertanya. Kepentingan apa, sehingga membuatmu yang langsung kemari memanggilku, bukankah masih ada pelayan? Tanyanya agak serius karena melihat wajah tanpa ekspresi dari Duan Wuya. Kau dipanggil suamiku.
Ke ruangannya, jawabnya lalu berbalik meninggalkan Yan Mubai yang kembali masuk mengambil bajunya. Sekejap saja, Yan Mubai sudah berada di ruangan Yan Li Mao dan mereka berbicara sangat serius. Baiklah Tetua Li, aku akan mengerahkan semua anggota divisi informasi untuk mencari keberadaan anakmu. Atau dengan siapa dia sempat bersinggungan beberapa hari ini, tunggu saja kabar baiknya, ucapnya lalu berdiri dan keluar tanpa memberi salam. Karena mereka tumbuh bersama dan masih satu keturunan yang sama. Walaupun Yan Mubai bukan dari keluarga pusat, namun kontribusinya menjadikan dia tetua di klan utama. 000000. Di kediaman yang atapnya tertutupi oleh salju. Hawa dingin menyeruak ke dalam tulang. Lampu kecil tersusun rapi, menerangi ruang yang tidak terlalu besar itu. Di dalam ruang tamu 4 orang sedang duduk saling berhadapan. Namaku Yu Taiba. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan hati kalian berdua. Menolong putraku satu-satunya ini. Sebelumnya aku belum tahu siapa nama kalian berdua. Patriark Yu Taiba mengawali pembicaraan dengan pertanyaan sederhana. Saya Dong Hu. Dan ini tuan muda saya, Zhang San, sambil mengarahkan tangannya ke sampingnya. Lalu menangkupkan tinjunya ke depan. Pelayan datang membawakan makanan ringan serta teh yang berbau harum. Lalu pelayan itu pergi setelah menata semuanya di meja. Silahkan dinikmati, ucap Patriark Yu Taiba. Teh ini sangat nikmat Patriark, ucap Zhang San dengan jujur sambil masih menyesap teh hangat itu. Aku merasa tak pernah meminum teh yang senikmat ini. Apakah aku boleh meminta untuk menyeduhnya di lain waktu? Dong Hu bertanya tanpa rasa malu yang kemudian kakinya diinjak pelan oleh Zhang San. Melihat apa yang terjadi di antara mereka berdua, Patriark Yu Taiba hanya tersenyum tipis saja. Lalu menjawab cepat, tentu boleh tetua dong, apakah ada yang diminta lagi? Biar nanti sekalian disiapkan. Mendengar kalimat itu, tetua dong sangat senang. Cukup itu saja dulu Patriark, sahutnya. Sebenarnya tetua dan saudara Zhang mau pergi kemana? Yukin Chang dari samping mengajukan pertanyaan. Kini giliran Zhang San yang menjawab, kami belum tahu mau kemana. Kami sebenarnya bukan asli orang sini. Kami terdampar bersama tetua dong di wilayah ini setelah dihisap oleh pusaran spasial, sahutnya tanpa menjelaskan detail lebih lanjut. Kalau begitu kalian perlu informasi. Aku akan memberikanmu sesuatu, Patriark Yu Taiba langsung mengibaskan tangannya pelan lalu keluar sebuah gulungan mengambang di depannya. Dan gulungan itu kemudian diberikan kepada Zhang San. Apa ini Patriark? Ini adalah peta benua Tianwu. Biar aku jelaskan sedikit. Benua Tianwu dibagi dalam 6 wilayah. Utara, Timur, Barat, Selatan, Tengah, Tenggara. Dan di setiap wilayah dimiliki oleh klan besar yang membawahi beberapa klan kecil. Contoh, di utara ini, Kota Changyuku membawahi 3 desa dari klan kecil sebagai pondasi yang mengukuhkan kepemimpinan klan Yu di kota Changyubini, dan setiap pemimpin kota klan besar memiliki status yang kuat di mata semua orang dan akan sangat dihormati. Dan ingat setiap wilayah mempunyai peraturannya masing-masing. Jadi kalau bisa kalian berdua jangan bersinggungan dengan pemilik wilayah dari salah satunya. Tutupnya mengakhiri penjelasan. Terima kasih banyak atas penjelasanmu Patriark. Kalau boleh tahu seberapa jauh menuju klan Tian Patriark? Apakah kau mengenal seseorang di sana? Tanya Yu Taibai lagi. Aku pernah mengenal seorang senior yang sangat baik. Namanya Tiansu. Apakah Patriark mengenalnya? Kalau tidak salah,
Dia adalah tetua agung di klan Tian. Dia adalah orang bijak. Namun sudah beberapa tahun dia menghilang. Dan tak tahu apakah sudah kembali. Atau tidak. Tapi aku akan tetap ke sana Patriark. Kalau begitu berhati-hatilah di perjalanan nanti. Karena wilayah barat terkenal banyak monster kuat yang berkeliaran di hutan panjang perbatasan. Zhang San mengangguk tanpa menyahut lagi. Menginaplah di sini untuk sementara waktu, Yu Qinchang menawarkan tempat untuk bermalam. Tentu, karena sudah malam. Tuan mudaku ini pasti takkan menolak, ucap Dong Hu tanpa menunggu persetujuan dari Zhang San. Dong Hu ini biarpun sudah parubaya. Namun jiwa humornya masih seperti jiwa muda. Ayo kita ke ruang makan, ajak Yu Taiba sambil mengarahkan tangannya ke depan. Mereka pun makan malam bersama. Dan Zhang San menginap di sana. Di dalam kamarnya, Zhang San memasuki dunia jiwa. Dia terbang mengelilingi dunia kecil itu. Memeriksa dari atas apa yang diperlukan lagi. Aku belum mempunyai ladang herbal, aku harus mencari benihnya lebih dulu. Setelah berucap dia turun ke arah Yan Song dan 6 orang yang lainnya. Yang masih terbaring memulihkan diri. Zhang San membangun penjara di sana. Dan memasukkan mereka ke dalamnya. Lalu dia terbang ke arah sektenya. Dan melihat perkembangan anggota sekte yang berada di menara kultivasi. Salah satu tetua yang melihat Zhang San berada di udara. Langsung terbang dan menyapa. Salam Patriark muda, ucapnya dengan penghormatan. Tak ada senior atau junior di antara mereka. Yang ada yang kuatlah yang patut diberi hormat. Zhang San menganggukkan kepalanya lalu bertanya. Ada apakah tetua? Dia menatap wajah lelaki yang hampir seumuran dengan ayahnya itu. Mungkin sekitar 40 tahun. Sepertinya pil penerobos alam hampir tidak mencukupi untuk konsumsi semua anggota sekte. Ucap tetua itu dengan nada rendah. Baiklah, nanti aku akan membuatnya lagi tetua Gu Hui. Aku akan mencari bahan pelengkapnya dulu, ucapnya sambil tersenyum lalu meninggalkan Gu Hui yang masih kagum dengan sikap patriark mudanya itu. Setelah itu dia kembali ke kamarnya, dan berbaring hingga terlelap. Episode 89. Ada yang menyerang. Pagi pun datang dengan sukarela. Namun hawa dingin masih terasa di wilayah utara. Jika bukan energi api matahari yang dialirkan ke dalam darahnya, mungkin darahnya akan membeku. Setelah membersihkan diri, dia memakai pakaian yang baru. Lalu keluar dari kamar. Dia menemukan Dong Hu sedang berdiri di depan pintu. Sudah bersiap dengan tangan terangkat untuk mengetuk pintu. Ayo kita pamit kepada Patriark Yu. Zhang San berjalan lebih dulu lalu mendapati Yu Qinchang dan dia pun memanggilnya. Saudara Chang. Kebetulan sekali. Sebenarnya aku ingin ke kamarmu. Ayahku sedang menunggu di ruang makan, ayo ikuti aku. Lalu mereka berbincang santai sambil berjalan dan Yu Qinchang menceritakan masalahnya dengan Yan Song. Mungkin beberapa hari lagi, para tetua dari klan Yan akan datang ke sini. Karena ku tahu, Yan Song adalah keponakan tercinta dari Patriark Yan Suilong, terlihat helaan nafas yang berat keluar dari mulut Yu Qinchang. Beberapa langkah lagi mereka pun sampai di ruang makan. Lalu menyantap makanan yang tertata rapi di meja. Makan sederhana namun tidak terlihat murahan. Semerbak harum wangi makanan menggugah selera. Hidung ketua Dong terus maju ke depan dan tak sabar air liurnya tertelan. Meskipun kultivator tidak makan untuk waktu yang lama, tidak membuat mereka kelaparan. Namun tidak dapat dipungkiri,
Kenikmatan dari suatu makanan akan tetap diminati oleh lidah. Tanpa bicara mereka makan dengan lahap. Selesai makan barulah mereka berpindah tempat lagi ke ruangan yang lainnya. Ruangan santai untuk berbincang. Wush. Tekanan angin menghentak permukaan es. Dari udara terlihat beberapa orang sedang melayang memberikan getaran pada kota Changyu. Semua orang yang berada di kota itu pun keluar dari rumah mereka. Patriark Yutaiba melayang mendekati orang-orang itu. Lalu dia melayangkan pertanyaan. Apa maksud kalian begitu berani mengusik ketenangan kami? Tatapnya dengan marah. Kami hanya bertanya satu kali. Mana Yukin Chang? Ucap salah satu dari mereka. Terlihat dari 5 orang yang melayang itu berada di tingkat kaisar tahap menengah 3 orang dan 2 orang di tingkat suci tahap awal. Hanya dengan 5 orang kalian berbicara seolah raja di wilayahku. Begitu arogan sekali. Ucap Patriark Yutaiba yang kesal dengan mereka yang tak menghormati pemilik wilayah. Mendengar namanya yang dicari Yukin Chang ditemani oleh Zhang San dan Dong Hu melesat ke atas langit. Aku Yukin Chang. Ada apa mencariku? Tanpa menjawab. Mereka berlima langsung menyerang Yukin Chang. Kalian terlalu berani tidak memandang diriku, ucap Yutaiba menghadang 2 orang yang berada di tingkat suci tahap awal. Sedangkan 3 orang yang lainnya melesat ke arah Yukin Chang dan Zhang San serta Dong Hu. Bantulah Patriark Yu, Zhang San memerintahkan Tetua Dong. Yang langsung bergerak mendekati Patriark Yu. Saya akan membantu, ucap Dong Hu setelah berada di samping Yutaiba. Pertarungan antar tingkat suci tak terelakkan lagi. Patriark Yu tak ingin kota Changyu hancur, dia pun membawa pertarungan mereka menjauh setelah menendang salah satu dari tingkat suci. Lalu dia meluncur seperti roket mengejar orang itu. Lalu Patriark Yu muncul di belakangnya. Siapa yang memerintahkan kalian mengincar anakku? Tanyanya sambil melepaskan tebasan pada punggung pembunuh bayaran tersebut. Pembunuh bayaran itu langsung hilang. Tebasan itu hanya mengenai udara kosong. Patriark Yu mengedarkan persepsinya. Lalu dia menebas ke kiri. Dentang. Suara pedang terdengar nyaring berbenturan. Mereka sama-sama mundur. Lalu maju kembali mengadu pedang. Setiap tebasan dari mereka menciptakan fluktuasi energi tipis di udara. Namun membuat getaran terasa sampai ke kota Changyu. Pertarungan mereka terus berlanjut hingga semakin menjauh dari kota. Lalu Patriark Yu mengeluarkan teknik terbaiknya. Teknik tingkat ketiga. Kristal keabadian, gumamnya rendah. Namun tebasan itu langsung membekukan tubuh musuhnya. Lalu hancur perlahan bagai butiran kristal berhamburan. Di tengah kota Changyu, kepanikan terjadi kepada penduduk. Siapakah yang begitu berani menyerang wilayah utara? Entah dari perwakilan klan yang mana berbicara. Yang pastinya 3 klan kecil di bawah kepemimpinan klan Yu bergerak mengirim perwakilannya. Yang berada di tingkat kaisar tahap awal hingga tahap puncak. Kembali ke pertarungan, Yukin Chang mengalirkan energi es ke dalam bilah pedangnya. Sesaat kemudian hawa dingin seakan terhisap ke pedangnya. Lalu dia menggunakan tekniknya. Teknik tingkat kedua. Salju beku. Dia pun melemparkan tebasannya yang terlihat lembut. Namun mematikan. Karena apabila musuh terkena telak teknik ini, darahnya akan membeku. Dan tubuhnya akan kaku, lalu. Akhirnya saja. Teknik tingkat ketiga. Cakar Raja Harimau, seluit berbentuk kepala harimau berada di belakang punggungnya. Pembunuh bayaran itu memakai sarung tangan yang berbentuk cakar sebagai senjata utamanya. Dia melesat ke depan.
Dia menghantam cakar besinya ke arah pedang salju beku. Seketika terjadi lonjakan energi yang kuat, membuat Yu Qinchang mundur. Namun pembunuh bayaran itu bukan mundur melainkan dia terpelanting ke atas. Terlihat kecil di atas sana. Lalu Yu Qinchang terbang menyusul dan menebaskan lagi pedangnya dengan telak membelah tubuh pembunuh bayaran itu. Darah berhamburan dari atas mewarnai putihnya salju di bawah. Sedangkan Zhang San dengan mudah melawan dua orang yang berada di tingkat kaisar tahap menengah itu. Mereka kebingungan melihat seorang pemuda yang dengan mudah menghindar dan menangkis serangan gabungan dari mereka berdua. Bahkan masih dapat melukai mereka. Seberapa kuat pemuda ini, potensinya sangat luar biasa. Tapi sayang dia harus menjadi lawan kita, ucap salah seorang dari mereka. Ayo kita gabungkan kekuatan, jawab pembunuh bayaran di sebelahnya. Teknik tingkat ketiga, pedang sunyi. Teknik tingkat kedua, tinju setan. Tidak ada suara dari pedang itu. Hanya energi hitam saja yang terkumpul dan terlihat dalam serangannya. Menyatu dengan tinju yang bergemuruh seakan orang akan mati jika terkena tinju itu. Boom. Hanya udara kosong. Tidak ada orang di sana yang terkena. Zhang San tersenyum. Lalu dia menghilang dari pandangan mereka berdua. Membuat kejutan di hati mereka. Tiba-tiba saja kepala mereka ada yang memegang. Krak, krak. Dua kepala itu terpelintir lalu jatuh dengan cepat ke bawah. Hingga membuat lubang di jalanan es itu. Sedangkan tetua Dong juga telah menyelesaikan pertarungannya. Dia juga tak mengalami kesulitan berarti. Meski dia terlihat terluka di tangannya. Namun tidak meninggalkan luka yang dalam juga serius. Mereka berempat pun berkumpul kembali, lalu turun dan menenangkan para penduduk kota Changyu yang panik. Episode 90. Rencana Patriark Yu. Harap kalian tenang. Hanya ada kerusuhan sedikit dan sudah dinetralisir. Silahkan kalian kembali ke aktivitas kalian. Maafkan aku. Patriark Yu Taiba menjelaskan panjang lebar. Setelah mereka mengerti, penduduk pun kembali ke dalam rumah. Dan sebagian melakukan aktivitasnya kembali. Sayang tak ada cincin dimensi di jari mereka, batin Zhang San menyayangkan hal itu. Mereka pun kembali ke kediaman Patriark Yu Taiba. Di perjalanan mereka bertemu perwakilan klan kecil yang datang. Lalu salah satu dari mereka bertanya. Apa yang terjadi Patriark Yu? Apakah ada serangan? Hanya masalah kecil. Dan itu tidak terlalu membahayakan, jelasnya. Lalu mengajak mereka semua pergi ke kediamannya. Di depan rumah. Para tetua klan Yu sudah menunggu. Karena sebelumnya Patriark Yu sudah memberi arahan kepada mereka. Untuk tidak membantu. Dan hanya menunggu kabarnya saja. Lebih baik kita masuk ke dalam. Patriark Yu Taiba memimpin jalannya sambil menyuruh pelayan untuk mengambil meja dan kursi lebih banyak. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka mengincar Tuan Muda Qinchang? Salah seorang tetua dari klan Yu bertanya kepada Patriark Yu Taiba. Maaf karena aku belum menjelaskannya, sebenarnya kemarin Yu Qinchang bertarung dengan Yan Song putra Yan Limao, dan Yan Song mati, dan kemungkinan pembunuh yang datang itu adalah kiriman dari mereka. Dan aku mempunyai firasat bahwa mereka akan menyerang kita sebentar lagi. Sambil menghela nafas dia menjawab pertanyaan Yu Taibuki tetua pertama klan Yu. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang kakak? Tanyanya lagi. Untuk mengantisipasi serangan mereka, kita akan membagi pasukan dengan dua kelompok. Satu menghadang serangan dari arah selatan perbatasan dengan wilayah klan Yan.
Dan satu dari arah tengah perbatasan dengan klan Duan. Aku khawatir klan Duan juga akan menyerang kita. Karena Yan Song cucu dari Patriark Duan Jing adalah anak dari Duan Wuya istri Yan Li Mao, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkannya kembali. Aku serahkan satu kelompok kepada Mutai Buki, kau akan memimpin di arah perbatasan dengan klan Duan. Hati-hati dengan senjata milik Duan Jing. Usahakan agar menjaga jarak dengannya, berangkatlah lebih dulu. Bawa semua yang ada di tingkat kaisar. Lalu bagaimana denganmu kakak jika aku membawa semua kekuatan klan? Tanya Tai Buki lagi. Kau tenang saja. Ada Tetua Dong dan Naksang. Berangkatlah lebih dulu, tutupnya. Sambil melihat ke arah Tetua Dong dia bertanya, kalian maukan membantuku sekali lagi, ucapnya kepada Dong Hu. Tetua Dong Hu melirik ke arah patriark mudanya. Dan dia mendapati anggukan kepala, baik patriark. Kami siap membantu, ucapnya tegas. Lalu rombongan kelompok Yu Tai Buki berangkat ke arah perbatasan klan Duan. Dia pun di sana memasang jebakan dan formasi pembunuh. Sementara kelompok Yu Tai Ba berangkat pula. Dia membawa banyak bahan peledak di cincin dimensinya. Setelah sampai di perbatasan dan di tanah lapang yang luas, Yu Tai Ba pun langsung menyuruh beberapa anggota sekte untuk menanam bahan peledak di berbagai tempat yang akan menjadi titik pertemuan dua kubu. Lalu mereka menyiram dengan minyak tanah sesuai perintah Yu Tai Ba. Lalu mereka bersembunyi di balik bukit kecil, cukup untuk menutupi keberadaan mereka. Zhang San menggerakkan tangannya membentuk sebuah segel. Segel ilusi, ucapnya lalu mengarahkan tangannya ke permukaan bukit membuat sebuah dinding tak kasat mata. Hanya orang yang berada di dalam yang bisa melihat orang yang ada di luar. Di dalam segel ilusi. Siapapun yang ada di luar tak akan mampu merasakan ataupun melihat keberadaan sesuatu yang ada di balik segel ilusi tersebut. Patriark Yu Tai Ba sangat kagum akan keterampilan yang dimiliki oleh Zhang San. Terlihat dia hanya di tingkat kaisar tahap awal. Namun auranya yang sempat bocor tidak seperti tingkat kaisar. Apakah dia menutupi tingkat kultivasinya? Bakat ini jarang ada di 6 wilayah. Jika dia tumbuh dengan baik, maka dia bisa mengguncang seluruh wilayah benua Tianwu dengan kekuatannya, batinnya. Kau harus berteman baik dengannya Chang'er, suara Patriark Yu menggema di pikiran Yu Qinchang. Dia hanya menganggukkan kepala karena tak ingin suaranya didengar oleh Zhang San yang berada di sampingnya. Beberapa waktu berlalu. Gemuruh angin terdengar dari jauh. Langkah kaki yang banyak menggetarkan tanah. Dugaanmu benar Patriark. Mereka menggunakan jalur bawah. Ucap Dong Hu di samping Patriark Yu yang kagum akan firasatnya. Setelah mereka melewati bukit ini kita akan menyerang mereka, perintah Patriark Yu Tai Ba kepada anggotanya agar bersiap dengan panah api. Dalam kelompok Patriark Yu Tai Ba, hanya ada 20 orang. Termasuk Zhang San dan Dong Hu. Mereka memang sedikit. Namun dia memiliki keyakinan akan mampu mengalahkan mereka. 4 kelompok. Yang mana dalam satu kelompok akan diketuai oleh dirinya. Anaknya. Tetua Dong Hu. Dan Zhang San yang mana keduanya sudah sangat dipercayainya. Lalu memerintahkan untuk bergerak di 4 titik dan membawa satu ahli panah jarak jauh. Ingat kita akan memecah mereka menjadi 4 bagian dan Patriark Yu Bai menjelaskan panjang lebar strateginya. Setelah semuanya mengerti dia berkata kembali. Bergeraklah dengan perlahan, lalu dia melompat ke arah posisinya. Dan yang lainnya pun sama. 00000. Di sisi yang berbeda. Pasukan Duan Jing telah sampai di perbatasan wilayahnya. Dia hanya membawa beberapa orang. Karena rencananya hanya serangan kejutan,
atau sebagai bantuan yang tidak terduga. Namun mereka tidak akan menduga. Rencana mereka sudah terbaca oleh Patriark Yutaiba. Dengan percaya dirinya mereka terbang dengan kecepatan cahaya. Melewati formasi pembunuh tanpa menyadarinya. Duan Jing tidak mewaspadai penyergapan. Karena keyakinannya, pasti klan Yu akan berada di perbatasan selatan berperang dengan klan Yan. Setelah Yu Taibuki merasa pas momentumnya, dia dengan beberapa orang lainnya mengaktifkan formasi pembunuh secara bersamaan. Kemudian kubah transparan melingkupi 500 meter wilayah perbatasan. Gawat, kita disergap, ucap Duan Jing melalui telepati kepada anggotanya. Dia hanya membawa 50 orang anggotanya. Dia tak pernah mengira akan terjadinya hal seperti ini. Duan Jing memang orang yang tak berpikir panjang. Dia hanya mengandalkan otot bukan otak. Itulah yang terkadang membuatnya beberapa kali dalam keadaan bahaya. Bersambung. Episode 91. Perang antar klan.